Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di bab 2 PPKN kelas 8. Kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang tahun 45 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti pembentuk. Dalam pembentukan negara, begitu pula dengan negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris menyebutnya dengan constitution. Adapun istilah undang-undang dasar merupakan alih bahasa dari kata dalam bahasa Belanda yaitu grondwet. Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan undang-undang dasar yang meliputi filosofi, ideologi, dan keseluruhan peraturan perundang-undangan baik tertulis dan tidak tertulis. Dengan demikian, disimpulkan bahwa undang-undang dasar hanya merupakan salah satu bagian dari konstitusi, namun beberapa ahli juga menyatakan bahwa undang-undang adalah kata lain dari konstitusi, sehingga arti dan makna kedua istilah tersebut antara undang-undang dasar dan konstitusi adalah sama. Undang-Undang Dasar tahun 45 merupakan salah satu rangkaian sejarah konstitusi berdirinya negara Republik Indonesia. Selain Undang-Undang Dasar tahun 45, kita juga mengenal Undang-Undang Dasar lain yang pernah berlaku, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau bisa dikatakan RIS, dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yaitu UDS 1950. Berlakunya satu konstitusi dan berganti pada konstitusi lain merupakan faktor dan sebab akibat dari revolusi serta pergolakan yang dialami bangsa Indonesia dalam pencarian sebuah konstitusi sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan berpedoman dan berpegang teguh pada Undang-Undang tahun 45. Kehidupan bangsa dan negara Indonesia diharapkan menjadi adil dan sejahtera. Hukum dasar merupakan peraturan hukum yang menjadi dasar berlakunya seluruh peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Hukum dasar menjadi sumber hukum tertinggi bagi produk-produk hukum dan kebijaksanaan pemerintah dan sebagai sarana pengawasan atau controlling berlakunya semua peraturan dalam negara. Hukum dasar meliputi hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar atau konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis yaitu konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah. Konstitusi tertulis dapat pula berbentuk suatu undang-undang biasa atau setingkat dengan undang-undang lainnya. Hukum dasar tidak tertulis yaitu konstitusi tidak tertulis yang berupa konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Konvensi menjadi pelengkap dari aturan-aturan dasar yang belum tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan diterima oleh seluruh rakyat, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam praktik penyelenggaraan negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis, seperti pidato kenegaraan Presiden di depan sidang DPR setiap tanggal 16 Agustus. Oke, baik anak-anak, sudah pahamkah materi yang barusan Bapak jelaskan? Jadi intinya adalah konstitusi adalah sebuah perangkat hukum yang tidak bisa dirubah-rubah kembali, karena konstitusi adalah sebuah wadah yang berhubungan dengan dasar negara. Oke, mungkin materi hari ini hanya itu saja. Terima kasih, semoga kalian paham dengan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.